Berikut adalah penjelasan tentang stats dari fitur yang dimaksud di menu ini. Nah, jadi Mas Liga, eh, progres dari siswa itu dibuat chart seperti ini. Nah, mungkin kalau orangnya belum ngambil tes itu ada penjelasan seperti ini: start your first activity, come back to see your progress. Jadi orang itu pasti pernah eh, mengambil tes lebih dari satu kali. Nah, sehingga perlu dibuat chart. Jadi misalnya di percobaan tes pertama skornya itu 400, kemudian di tes kedua itu 500 gitu. Nah, mungkin kalau kalau misalnya memungkinkan, progress chart ini tidak hanya memperlihatkan em, apa namanya skor, tetapi juga waktu yang dia gunakan selama proses pengerjaan. Misalnya di tes ini secara akumulatif dia menghabiskan 50 menit, sedangkan yang di sini 55 menit. Nah, kayak gitu. Em, Kalau misalnya tidak memungkinkan, ya tidak perlu dibuat chart seperti ini. Mungkin dibuat apa namanya kolom-kolom seperti ini. Misalnya di tes pertama dia skornya berapa gitu. Em, Terus di chart tersebut tujuannya juga agar orang itu beli paket tes lagi. Misalnya dia itu pernah mengambil tes. Nah, untuk ngecek progres kemampuannya dia kan perlu tes lagi, perlu beli lagi. Nah, aku belum tahu gambarannya gimana biar orangnya beli lagi. Mungkin dibuat seperti ini. Jadi ada beberapa pilihan tes, terus yang belum dibeli itu di lock, terus pas diklik itu diarahkan ke halaman pembayarannya mereka gitu. Em, Kemudian di apa namanya chart ini bisa digunakan atau diadaptasikan untuk melihat skor per skill. Nah, misalnya pas aku mengklik apa namanya percobaan dia di tes pertama ya, pas aku klik gini terus muncul drop down seperti ini. Jadi dia itu skor readingnya berapa, misalnya skor readingnya itu kalau di IELTS itu 5 per skor maksimalnya aku belum tahu, kalau nggak salah 10, misalnya 5 per 10, berarti di sini muncul 50% atau 5 per 10 gitu. Begitupun pula dengan skill lainnya seperti listening, structure, dan writing. Nah, jadi pas diklik itu muncul skor per skill. Nah, selain itu, yang keempat, jika memungkinkan, ada semacam chart apa namanya ya, ranking. Dia tuh di ranking berapa dari sekian siswa yang ada di database begitu. Nah, cuma yang jadi masalah kayaknya ini bakal sulit karena di database banyak skor siswa yang berbeda tentunya, karena token yang digunakan berbeda. Ada yang cuma cuma 2 skill dan ada yang mengerjakan 4 skill. Nah, berhubung em, rumus dari scoringnya udah diperbaiki, jadi walaupun misalkan dia ngambil 2 skill aja, ya tetap dibagi dua dan skornya bisa disamakan dengan yang mengambil 4 skill karena dibagi 4. Jadi gitu sih. Jadi ada 4 bagian mungkin saat siswa mengambil ini, melihat halaman ini gitu. Mungkin halaman chart seperti ini, progres seperti ini itu ditaruh di saat siswa masuk ke dashboard. Nah, jadi di dashboard ini udah bisa ngelihat, nggak perlu klik menu lagi. Terus chart ini juga jika memungkinkan itu ditaruh di halaman tutor. Jadi di halaman ini, sebentar. Nah, jadi di halaman ini itu muncul chart progres seperti tadi itu, persis gitu. Nah, cuma yang menjadi masalah adalah eh, list score ini itu data dari siswa per tes, sedangkan chart tadi itu data keseluruhan siswa gitu.
Nah, itu yang menjadi sulit nanti. Apakah perlu dibuat menu lagi untuk melihat apa namanya progres masing-masing siswa? Itu sih. Oke, segini aja rekamannya. Habis ini tak upload ke YouTube.